Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cepat, belikan aku obat pereda sakit, ujar Askara dengan napas terengah-engah. Bukankah masih ada 2 tablet? Apakah kamu sudah meminum semuanya? Bu Selin bilang kalau obat itu jangan diminum terlalu banyak, ujar Mike dengan panik. Pergi. Askara mendorong Mike sekuat tenaga. Mike tidak berdaya. Dia segera menelepon Selin dan memintanya mengirimkan obat. Selin segera mengantarkan obat. Kali ini dia mengantarkan 3 tablet. Apakah rumah sakit hampir bangkrut? Tanya Askara dengan kesal. Tuan Askara, obat ini akan melukai lambungmu. Kamu jangan minum terlalu banyak obat ini. Tubuhmu akan terluka. Aku tidak akan mati, ujar Askara. Kemudian meneguk obat. Askara tampak lebih tenang setelah meminum obat. Selin merasa tidak berdaya. Benar, memang tidak ada yang mati karena meminum obat pereda sakit. Meskipun tubuh Askara tampak sehat seperti biasa, tetapi wajah Askara tampak sangat tidak bagus. Wajahnya tampak sangat suram. Selanjutnya jangan antarkan aku 3 tablet. Aku ingin 1 botol, ujar Askara dengan dingin. Tuan Askara, jika kamu tidak bisa melakukannya, maka aku akan mencari orang lain, ujar Askara dengan wajah dingin, kemudian bangkit berdiri dan pergi. Dia beranjak keluar dan masuk ke dalam mobil Rolls-Royce. Selin berdiri di depan pintu. Dia bangun dari lamunannya setelah mobil Rolls-Royce menghilang dari pandangannya. Bu Selin, apakah kamu benar-benar akan memberikan 1 botol obat pereda sakit? Tanya Mike dengan khawatir. Apa yang akan terjadi jika obat itu diminum semua? Orang normal akan meminum obat pereda sakit saat sakit itu sudah tidak tertahankan. Namun, Pak Askara meminum obat ini seperti meminum vitamin. Cepat atau lambat pasti akan ada reaksi yang buruk timbul pada tubuhnya. Aku takut dia akan menjadi orang pertama yang mati karena meneguk obat pereda sakit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Mike. Bagaimana nasib anak-anak kalau terjadi sesuatu kepada Pak Askara? Bagaimana nasib King Group? Selin merasa sakit kepala. Selin akan bertindak tegas kepada setiap pasien yang susah untuk diatur. Namun, yang dia hadapi sekarang adalah Askara. Di satu sisi Selin tidak berani memberikan obat pereda sakit kepada Askara, tetapi di sisi lain Selin juga tidak berani membantah perintah Askara. Obat ini bukanlah obat terlarang. Siapapun bisa memberikan Askara obat tersebut. Sebagai dokter pribadi Askara, Selin harus mengetahui semua obat dan dosis yang Askara minum. Dia tidak berharap Askara mendapatkan obat pereda sakit dari orang lain. Askara beranjak pergi ke King Group. Dia bekerja hingga lupa makan. Jika bukan yang mengingatkan, Askara mungkin tidak akan menyantap apapun. Hendra rapat di sore hari telah selesai. Wajah Askara tampak lemas dan pucat. Dia beranjak ke ruangannya dengan raut wajah hancur. Hendra tidak tenang meninggalkan Askara sendiri. Askara tampak sedang mencari sesuatu. Hendra pun bertanya, Pak Askara, apa yang kamu cari? Obat. Hendra mengerutkan dahinya. Sebelum rapat, Askara sudah meneguk setablet obat. Kenapa dia mencari obat lagi sekarang? Askara menemukan obatnya. Dia segera menuangkan semua isi botol obat. Hanya tersisa 1 tablet. Askara pun langsung meneguk obat tersebut. Askara memegang keningnya. Raut wajahnya tampak sama saja. Tidak lebih baik. Hendra memandang Askara dengan tatapan sedih. Apakah saat rapat Askara memikirkan Prisa? Jika tidak, bagaimana mungkin seperti ini? Meskipun tidak ada orang yang mengungkit Prisa, Askara belum bisa menerima kenyataan ini. Keadaan psikis Askara sangat menakutkan. Askara mengangkat kepalanya. Pandangan matanya sangat menakutkan, kemudian bertanya, apakah masih ada urusan? Hah? Hendra tampak terkejut, aku ingin mendiskusikan beberapa hal mengenai rapat tadi. Askara tampak kebingungan sesaat. Tampaknya Askara sama sekali tidak memperhatikan rapat tadi. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan.
Hendra membicarakan beberapa rencana yang dikemukakan di dalam rapat. Dia memperhatikan raut wajah beberapa petinggi dan menunggu Askara membuat keputusan. Hendra mengira Askara memperhatikannya, tetapi tidak disangka tiba-tiba Askara berkata, "Keluar." Wajah Askara tampak tidak enak dipandang. "Tuan Askara, apakah Anda baik-baik saja? Wajahmu tampak tidak bagus. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit." "Aku baik-baik saja," ujar Askara dengan suara serak. "Tidak." Tiba-tiba suasana di dalam ruangan terasa sangat tegang. Hendra tidak ingin mencari mati dengan menantang Askara. Hendra pun beranjak meninggalkan ruangan. Askara bersandar di kursinya. Dia seolah tenggelam dan tidak bisa bangkit lagi. Tatapan Askara sangat tajam. Apa yang akan terjadi kepadanya? Dia hanya merasa sedikit kesakitan pada dadanya. Semuanya akan segera membaik. Kematian Prisa tidak akan membuat Askara merasa patah hati. Otak Askara terasa pecah hingga berkeping. Di satu sisi Askara ingin mendengar rekaman tersebut, tetapi di sisi lain hatinya memberontak. Hatinya sangat berkecamuk dan terasa sangat sesak. Askara merasa sulit menahan gejolak ini. Selama seharian ini Askara terus memikirkan rekaman tersebut. Dia dihantui oleh isi rekaman tersebut. Apa isi rekaman tersebut? Apa yang ingin Prisa sampaikan? Askara merasa sangat gelisah. Hendra menyelesaikan pekerjaannya pada pukul 6 sore. Setelah itu dia langsung beranjak masuk ke dalam ruangan Askata. Hendra mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang membukanya. Hendra pun beranjak ke resepsionis. "Apakah Pak Askara sudah pulang?" "Tidak, Pak Askara berada di dalam." Hendra terus mengetuk pintu. Namun, tidak terdengar pergerakan. Hendra mulai merasa khawatir. Apakah telah terjadi sesuatu? Hendra langsung membuka pintu, tetapi ternyata pintu dikunci dari dalam. "Pak Askara, tolong buka pintunya," ujar Hendra sambil mengetuk pintu. Masih tidak terdengar adanya pergerakan dari dalam ruangan. "Pak Askara." Hendra berpikir sejenak. Apakah dia perlu meminta orang untuk mendobrak pintu ini? Pintu ini bukanlah pintu biasa. Tidak mudah untuk mendobrak pintu ini. Hendra mengeluarkan ponselnya. Di saat yang bersamaan pintu Askara pun terbuka. Hendra terkejut dan mundur beberapa langkah saat melihat sebuah bayangan hitam yang beranjak keluar. Askara tampak sangat rapuh. Apakah dia ingin pulang ke villa musim dingin? Mike berusaha menenangkan anak-anak. Setelah itu dia langsung beranjak turun. Di saat yang bersamaan Mike melihat sebuah bayangan orang yang sedang mencari barang. Dia tampak sangat tergesa-gesa. Mike mengira siapa yang sedang mencari barang. Dia beranjak mendekat dan melihat Askara. Askara mencari di meja, lantai, sofa dan di setiap sudut rumah. Dia tampak semakin panik dan kehilangan kendali. "Tuan Askara, apa yang Anda cari?" "Rekaman." "Di mana rekaman itu?" tanya Askara dengan panik. Mike tertegun sejenak. Aku menyimpannya." "Aku menyimpannya di ruang kerja Tuan." Askara langsung beranjak menuju ruang kerjanya. Langkah kaki Askara terhenti ketika tiba di depan pintu ruang kerja. Pandangan matanya tertuju kepada rekaman yang berada di atas meja. Askara menatap rekaman tersebut seperti benda yang sangat menakutkan. Dia terhenti beberapa saat, kemudian beranjak masuk ke dalam ruang kerja dengan langkah kaki yang kaku. Askara duduk di atas kursi kerjanya, kemudian menatap rekaman tersebut dengan tatapan tajam. Askara tidak bisa menahan emosi yang melonjak. Dia merasakan sakit di dadanya. Rasa sakit yang tidak bisa hilang. Askara mengambil rekaman tersebut, kemudian membukanya. Suara rekaman memecah kesunyian di dalam ruang kerja Askara. "Ini adalah foto aku, Askara dan ibunya." Terdengar suara Chandra. "Banyak sekali," ujar Prisa. Hati Askara terenyuh mendengar suara Prisa. Napasnya langsung terasa sangat berat. "Askara kecil sangat menggemaskan." "Iya," ujar Chandra. "Iya. Juna sangat mirip dengannya." "Oh iya, aku pernah pergi ke sekolah beberapa kali." Wajah 6 anak sangat menggemaskan. "Rasanya aku sangat ingin memeluk tubuh mungil mereka." Aku sudah merasa puas meskipun hanya berbincang beberapa menit dengan ke-6 anak.
Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku takut Askara akan marah. Aku memotret keenam anak secara diam-diam agar bisa melihat wajah mereka setiap saat. Prisa, aku sangat berterima kasih kepadamu. Aku berharap kamu dan Askara bisa menikah, kemudian membangun sebuah keluarga yang bahagia. Menurutmu, apakah dia mau menikah? Tanya Prisa. Chandra tertegun sejenak, kemudian dengan menyesal berkata, semua adalah salahku. Askara sangat membenci dan tidak menyukaimu. Tampaknya dia tidak akan mendengarkan semua ucapanmu. Pada saat itu, apakah kamu benar-benar mengkhianati istrimu demi bersama Rahayu? Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.